Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Dawinata dengan NIM C1D12304. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester, yaitu meresume perkuliahan Cyber Security Management, yaitu dengan dosen pengajarnya Pak Bambang Purnomo. Baiklah, materi pertemuan 9. Yang pertama ada mengapa cyber security management itu penting. Yang pertama, meningkatnya ancaman cyber. Serangan seperti malware, ransomware, phishing makin sering terjadi. Dampak besarnya kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan. Yang kedua, ada ketergantungan tinggi pada teknologi seperti cloud computing, IoT, dan digitalisasi memperluas titik serang dan infrastruktur digital jadi tabir utama. Yang ketiga, pelindungan aset digital, data pelanggan, kekayaan intelektual, hingga infrastruktur kritis butuh proteksi maksimal. Yang keempat, ada kepatuhan regulasi, harus patuh terhadap GDPR, HIPAA, dan lain-lain. Ketidakpatuhan bisa berujung denda dan tuntutan hukum. Yang kelima, membangun kepercayaan pelanggan, yaitu keamanan menambah nilai tambah yang kompetitif. Lalu, transparansi pengelolaan data meningkatkan loyalitas pengguna. Kesimpulannya, cyber security bukan sekedar alat pertahanan, tapi investasi strategi seperti mengurangi risiko cyber, melindungi aset digital, membangun kepercayaan, dan meningkatkan daya saing di bisnis. Lalu, ada materi perlindungan data pribadi. Data pribadi itu contohnya seperti nik, email, alamat, rekam medis, data biometrik, dan lokasi. Juga data sensitif perlu perlindungan ekstra. Tantangannya data tersebar di media sosial tanpa kita sadari. Pelindungan hukum masih lemah dan belum merata implementasinya. Baiklah, materi yang selanjutnya, materi pertemuan 10, yaitu membahas aspek legal cyber security. Yang pertama, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU-nya nomor 11 tahun 2008 tentang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai sarana atau sasaran, sebagai dasar hukum cyber security di Indonesia. Lalu ada lagi jenis-jenis kejahatan cybercrime seperti coding, hacking, cracking, defacing, phishing, spamming, dan malware. Selanjutnya contoh kasus cyber. Yang pertama ada peretasan Sony Pictures. Yang kedua phishing terhadap e-banking BCA. Yang ketiga cracker remaja yang mencuri data 1,3 juta rekening bank. Lalu penyebab cybercrime ini yang pertama internet tanpa batas. Yang kedua keamanan sistem lemah. Yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat. Lalu cara penanggulangannya ada lindungi data dan akun, update sistem secara berkala, buat cadangan atau backup, dan cari info keamanan terbaru. Selanjutnya pasal penting UU ITE ini yang pertama pasal 27 sampai 29 tentang larangan menyebar hoax, konten asusila dan ancaman. Pasal 30 sampai 35 larangan hacking, manipulasi data dan distribusi ilegal. Sanksinya dikenakan penjara hingga 12 tahun dengan denda hingga 2 miliar rupiah. Baiklah, materi pertemuan 11 tentang data center recovery. Mengapa penting data center recovery? Yang pertama, menjaga data penting dan sensitif perusahaan dari kehilangan, kerusakan, atau serangan. Yang kedua, menjamin kelangsungan operasional jika terjadi bencana atau serangan digital. Selanjutnya, ancaman dalam penerapan prinsip CEA. Yang pertama ada confidentiality, yaitu kerahasiaan, seperti data tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, integrity, yaitu integritas, seperti data tidak boleh dimodifikasi secara tidak sah. Yang terakhir, availability, yaitu ketersediaan, seperti data dan sistem harus tersedia saat dibutuhkan. Ketiga elemen ini harus dijaga secara seimbang agar sistem aman dan handal. Lalu bagaimana cyber security ini bekerja?
menggambarkan bagaimana sistem keamanan cyber berjalan, termasuk autentikasi penggunaan, login aman, proteksi perangkat lunak, yaitu antivirus dan firewall, yang terakhir deteksi dan respon terhadap ancaman. Keamanan cyber adalah proses berlapis yang terus berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertemuan 12 tentang artificial intelligence dan ancaman kejahatan cyber. Artificial intelligence ini atau AI dan ancaman kejahatan cyber. Pengertian AI adalah kecerdasan buatan yang membuat komputer bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Komponen artificial intelligence ini ada knowledge base, yaitu basis pengetahuan, dan inference engine, yaitu mesin untuk menarik kesimpulan atau logika. Perbedaan artificial intelligence AI buatan yaitu konsisten, murah, bisa diduplikasi, dan bisa bekerja secara cepat dan efisien. Sedangkan kecerdasan alami, kreatif, mahal, sulit direplikasi, dan lambat tapi fleksibel. Selanjutnya aplikasi AI ini seperti sistem pakar, pengelolaan bahan bahasa alami, pengenalan ucapan, robotika dan sistem sensor, computer vision, dan game playing. Lalu kejahatan berbasis AI ini ada yang pertama kejahatan cyber, malware AI ke lebih canggih dan sulit dideteksi. Phishing otomatis ke email palsu lebih meyakinkan. Lalu kejahatan lainnya penipuan finansial dan pencucian uang, kejahatan kekerasan dan teroris menggunakan AI untuk perencanaan dan propaganda. Selanjutnya materi pertemuan 13 membahas resiko dan sistem keamanan cyber. Yang pertama resiko dan sistem keamanan. Resiko adalah potensi terjadinya ancaman yang bisa berdampak buruk pada perusahaan. Sedangkan sistem keamanan adalah sebuah tindakan dan aset yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari ancaman digital, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur, dan edukasi pegawai. Selanjutnya, jenis-jenis risiko dalam cybersecurity. Yang pertama, hazard risk, seperti kebakaran, banjir, pencurian, dan lain-lain. Yang kedua, financial risk, seperti risiko harga, kredit, dan inflasi. Yang ketiga, strategic risk, seperti persaingan, perubahan teknologi, regulasi, dan kerusakan reputasi. Yang keempat, operational risk, seperti kapasitas TI, gangguan operasional, dan ancaman keamanan. Selanjutnya, risiko terkait data dan informasi. Yang pertama, ada loss of confidentiality, yaitu data dibocorkan ke pihak yang tidak berwenang. Yang kedua adalah loss of integrity, yaitu data tidak lengkap, telah dimodifikasi atau tidak sesuai aslinya. Yang ketiga ada loss of availability, seperti data tidak bisa diakses saat dibutuhkan. Yang terakhir, loss of authentication, yaitu sumber data tidak jelas atau tidak dapat dipercaya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan 14 dan 15 yang membahas serangan cyber di Indonesia, yaitu krisis keamanan digital nasional. Krisis keamanan cyber di Indonesia. Yang pertama, fakta serangan cyber terkini. Ada PDN tahun 2024, yaitu serangan ransomware melumpuhkan pusat data nasional, data ASN dan wajib pajak pada tahun 2024, data jutaan pegawai ini dan NPWP ini bocor ke dark web. Peduli Lindungi tahun 2021, data pengguna aplikasi COVID-19 bocor. Tokopedia 2020 dan BSI 2023, dana pengguna dan nasabah dicuri oleh peretas. Yang kedua, dampak kebocoran data nasional. Ancaman keamanan nasional ke infrastruktur vital jadi target empuk. Pencurian identitas ke data pribadi masyarakat disalahgunakan. Krisis kepercayaan publik ke masyarakat ragu pakai layanan digital. Kerugian ekonomi ke biaya pemulihan sistem dan keuangan sangat besar. Yang ketiga ada serangan cyber sektor swasta. Pertama ada Tokopedia pada tahun 2020, yaitu data pribadi puluhan juta pengguna bocor. Bank Syariah Indonesia tahun 2023, ransomware melumpuhkan sistem dan mencuri data nasabah. Yang ketiga, platform e-commerce lain. Berbagai platform mengalami upaya peretasan berkelanjutan.
Yang keempat, metode serangan cyber umum di Indonesia. Yang pertama ada ransomware, seperti data disandera dan diminta tebusan. Yang kedua, phishing, seperti penipuan untuk dapatkan data login. Yang ketiga, DDoS, DOS, seperti situs dibanjiri trafik hingga lumpuh. Yang keempat, social engineering, yaitu memanipulasi psikologis agar korban memberi akses atau informasi. Yang kelima, ada tantangan keamanan cyber di Indonesia, infrastruktur rentan, yaitu banyak sistem usang dan belum diupdate. Kesadaran rendah, banyak pengguna belum paham bahaya cyber. Regulasi belum optimal, yaitu UU PDP belum ditegakkan secara maksimal. Yang terakhir, SDM-nya kurang, kekurangan ahli keamanan cyber, distribusinya tidak merata. Lalu yang keenam ada rekomendasi solusi keamanan digital. Pertama, investasi infrastruktur, perbarui sistem keamanan secara rutin. Yang kedua, edukasi menyeluruh, latih pegawai dan masyarakat tentang cyber. Yang ketiga, kolaborasi multi pihak, sinergi antara pemerintah, swasta, dan akademisi. Yang terakhir, penguatan regulasi, tegakkan UU PDP secara konsisten dan tegaskan. Yang baiklah, yang ketujuh ada langkah menuju Indonesia digital aman. Yang pertama, kesadaran publik dengan cara berkampanye edukatif tentang keamanan cyber. Yang kedua, sistem dengan audit dan standar keamanan internasional. Yang ketiga, respon cepat dengan tim tanggap darurat cyber dan simulasi rutin. Dan yang terakhir, ketahanan nasional dengan cara membangun ekosistem digital tangguh jadi pelopor keamanan cyber di ASEAN. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.